Itu nggak pernah minum selain kopi. 24 jam. Kopi itu sepanjang tidak berlebihan sehat. Saya minum kopi, pusing-pusingin minum kopi ya. Tapi kemudian enaknya terjadi, hilang. Luas lahan itu total 1,2 juta hektar. Tapi produksi kita masih sekitaran sekarang menyentuh angka 700.000. Kalah dengan Brazil yang sudah di atas 2 juta. Ini miris sebetulnya. Apa yang salah di Indonesia ini? Dari dulu ada budaya di Indonesia itu yaitu tadi sebelum apa-apa ada kembang 7 taman katanya, terus ada kenapa harus kopi gitu loh. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton. Oke, seperti janji saya tadi, kita akan tanyakan kepada beliau sebenarnya apa sih yang orang tidak tahu tentang kopi ini, Mas? Sebenarnya kan ada hal-hal yang selama ini salah tentang kopi. Apa itu, Mas? Yang salah itu konsumsi yang berlebih-lebihan. Itu contoh yang pernah aku ceritakan. Ada tadi yang seorang artis itu kayak Mbak Surip. 24 jam tuh kopi terus. Tanpa minum teh, air putih ataupun air lain. Kemudian ada seorang kawan juga sahabat di Depok. Itu sama juga. Aku selama hampir 2 minggu lebih bergaul sama yang bersangkutan. Itu nggak pernah minum selain kopi. 24 jam. Katanya ya memang saya sukanya yang begini katanya. Nggak pernah minum air putih, apalagi air lain, sirup kayak gitu ya, orange juice gitu nggak pernah gitu. Dan otomatis kalau namanya berlebihan akan mempengaruhi apapun itu yang berlebihan. Apalagi ini kafeinnya tinggi. Kafein itu paling normal dikonsumsi oleh seseorang itu maksimal 500 mg. 500 mg. Kalau ukuran kopi berapa? Tadi 16. Nggak sampai. Gitu. Oke. Gitu. Jadi kopi itu sepanjang tidak berlebihan sehat, menyehatkan. Saya pernah merasa pusing, Mas ya. Nah, pas. Itu bisa sembuh dengan kopi. Ya, itu. Saya tadinya takutnya gini, teman saya hasil PCR-nya positif. Karena pernah ketemu dengan saya, saya jadi ikut-ikutan. Jangan-jangan saya kena nih. Stres. Puyeng. Pusing. Puyeng. Sampai 3 hari. Nah, kemudian saya minum kopi. Pusing-pusingin minum kopi ya. Tapi kemudian enaknya terjadi, hilang. Jadi kopi itu untuk menyembuhkan sakit kepala bisa dikonsumsi paling tidak 2 cangkir. Bisa menyembuhkan atau meredakan? Bisa meredakan, menyembuhkan. Oke. Gitu, Berarti harus ada kopi nih di ruangan ini nanti. Gitu ya. Kemudian misalkan orang sedang gelisah, gugup karena sesuatu hal, menghadapi ujian, ya boleh 1 cangkir misalnya. Oke. Belajar boleh ya? Boleh. Supaya tetap fresh. Tapi tidak disarankan untuk dibawa balita. Tidak disarankan sama sekali. Nah, kopi juga bisa untuk menghindarkan penyakit Parkinson. Oke. Gitu. 2 sampai 3 cangkir per hari. Parkinson, sindroma Parkinson yang pernah diderita oleh salah seorang petinju profesional, Muhammad Ali. Ya. Dan mungkin beberapa atlet lain yang kaitannya dengan bela diri, misalkan tinju atau apa yang menyentuh bagian kepala sering itu. Namanya juga bertahun-tahun artinya kronis lah, terjadilah Parkinson. Kemudian untuk penyakit-penyakit lain, contoh seperti diabetes mellitus tipe 2. Bisa? Bisa. Terutama untuk kopi Robusta. Itu maksimal 4 cangkir per hari. Tidak boleh lebih. Dan kalau bisa pilih Robusta dan tanpa gula karena dia diabetes. Nah, terus untuk membedakan bahwa sekarang kan yang diketahui semuanya kopinya instan. Untuk bahwa ini Robusta, ini Arabica. Ciri khas itu tetap ada.
Kopi instan tuh kebanyakan dari robusta. Oh. Coba saja, pahit, asamnya tipis. Ya. Dan kalau dia rasanya asam, cenderung asam, berarti dia arabica. Kalau dia cenderung pahit, ya dia pasti robusta. Kafeinnya lebih tinggi daripada arabica. Di kita yang populer yang mana itu? Ada banyak kan sebenarnya? Yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia justru malah robusta. Oh, oke. Gitu. Indonesia itu mengkonsumsi hampir 50% dari total produksi. Wow. Ya bahkan hampir menyentuh angka 60%, sisanya baru diekspor. Wow. Gitu. Gitu ceritanya. Nah, terus tapi konsumsi kopi di dunia yang paling banyak justru arabica. Robusta itu hanya kalau arabica 70%, robusta 30%. Nah, di Indonesia malah sebaliknya. Oke. Ternyata robusta itu lebih banyak. Gitu. Dan Indonesia memegang posisi keempat terbesar produsen kopi di dunia. Kalah oleh Vietnam yang justru belajar dari Indonesia. Belajar dari Puslit Koka di Jember. Oh. Gitu. Nah, yang aneh itu memang Indonesia ini kadang-kadang jadi serba salah dan serba kalah. Zaman penjajahan kolonial di Belanda, produsen kopi terbesar di dunia hanya dari Netherlands, India atau India Belanda. Oh. Nah, sampai tahun 1950-an lah. Setelah perang kemerdekaan, banyak perkebunan terbengkalai, kemudian dinasionalisasi. Saat itu jadi produksi turun, terkalahkan oleh Brazil. Disusul Kolombia. Vietnam waktu itu masih di bawah kita, tapi kemudian menyusul setelah belajar banyak dari Puslit Koka Jember, Jawa Timur. Nah, kemudian tapi anehnya luas lahan perkebunan kopi baik itu terutama milik rakyat, 96% itu milik rakyat, sebagian milik swasta dan sebagian kecil itu milik BUMN seperti PTP ya, perkebunan. Luas lahan itu total 1,2 juta hektar, tapi produksi kita masih sekitaran sekarang menyentuh angka 700.000, kalah dengan Brazil yang sudah di atas 2 juta. Ini miris sebetulnya. Apa yang salah di Indonesia ini? Tapi kalau dibanding negara lain, Indonesia tuh paling unik dan paling identik. Rasanya paling beragam dibanding kopi-kopi lain. Paling kaya karena Indonesia namanya daerah yang disebut negeri gunung berapi, ring of fire, cincin berapi, gitu kan. Sehingga tanahnya subur, tanah yang sifatnya tanah kata pengaruh lava. Kata Pus juga tongkat aja jadi tanaman. Nah, itu berasal dari kata-kata orang Belanda. Sudah ada peribahasa itu. Sudah ada tahun 1800. Yang menceritakan tentang Indonesia. Ibaratnya tuh kalau kita datang Indonesia, kita beli sebidang tanah 1 hektar saja, tancapkan saja tongkat kayu situ, tumbuh jadi tanaman. Ibaratnya seperti itu. Saking subur-suburnya. Termasuk tanah-tanah aluvial, tanah yang kena lava, kena lumpur dari erupsi gunung ataupun sungai yang meluap, itu subur. Dan itu tidak ada di negeri lain. Brazil punya gunung berapi? Tidak ada. Gitu kan? Kolombia, Vietnam, Indonesia lebih banyak gunung berapi. Ya mungkin nomor 3 di dunia setelah Rusia dan Amerika Serikat, Indonesia baru. Gitu. Nah, terus gini Mas, tadi saya udah ngomong nih masalah dari dulu ada budaya di Indonesia itu yaitu budaya klenik gitu. Sebelum apa-apa ada kembang 7 taman katanya, terus ada kenapa harus kopi gitu loh? Itu asal mulanya dengan adanya tanaman kopi mulai dibudidayakan di Hindia Belanda, karena saat itu kita masih dijajah Belanda. Itu kopi datang ke Indonesia kan 1696 ya, sampai kemudian akhirnya rakyat mulai mengenal kopi, dan tanah air kita sejak 1706 itu menjadi eksportir kopi di luar negeri, sehingga dikenalnya bukan kopi dari Hindia Belanda atau kopi van Netherlands Indi, tetapi kopi Java. Java Coffee. Sampai pada menjelang Belanda hengkang dari Indonesia karena Jepang masuk,
1942 itu masih terkenal Java Kopi. Nah, kaitannya tadi dengan klinik tadi, Mas. Oh, dengan klinik yaitu sebetulnya tidak ada kaitan, tapi intinya orang yang masih menganut apa ya, animisme, dinamisme atau kepercayaan yang apa ya namanya, antara Islam dengan agama lain gitu kan, atau kejawen, itu menganggap menyuguhi sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita itu adalah suatu keharusan. Awalnya tidak pernah ada suguhan kopi atau teh atau mungkin rokok, ya tembakau ya, atau cerutu, tidak ada. Adapun setelah mereka menyuguhkan itu karena adanya masuknya kopi tahun 1696 itu, kemudian masuknya teh 1826 dan masuknya tembakau 1850-an kalau tidak salah. Berarti kopi dulu ya sebelum teh kopi sama dulu. tembakau itu. Nah, sebelum ada semua itu ya susuan, mungkin air putih biasa, mungkin dengan bunga-bunga istilahnya bunga 7 taman gitu kan. Kemudian mungkin ada nasi tumpeng walaupun ukuran mini kecil ya. Kemudian ada makanan lain. Nah, tapi dalam kepercayaan Islam, adat Jawa itu menganut kepada kepercayaan Islam bersumber kepada ajaran dari Sultan Agung. Sultan Agung itu menciptakan nasi wuduk. Nasi wuduk. Wuduk itu asal kata dari wudhu untuk bersuci sebelum sholat. Nasinya putih, biasanya dengan tambahan santan, santan tentu saja putih warnanya dan rempah-rempah, tidak kuning. Dan dibuatlah nasi tumpeng dulu, karena bentuk gunungan itu adalah mengacu kepada keesaan ketauhidan kepada Allah. Kemudian ada lauk pauk berupa ayam, ingkung. Ingkung itu artinya ingkang jekungkung, karena ayamnya dibentuk jekungkung seperti orang bersujud. Jadi kalau sudah wudhu, ingatlah sholat, ingatlah sujud pada Allah. Dan kedekatan hamba Allah kepada Allah itu, antara makhluk dan kholiknya itu kepada saat sujud. Itu yang paling dekat pada Allah itu ketika kita sujud. Ya, filosofinya juga. Filosofinya begitu. Balik lagi ke kopi tadi. Sebenarnya kan ada banyak yang literatur yang mengatakan bahwa kopi itu sebenarnya bisa lebih nikmat, justru katanya tidak panas, benar nggak? Selera orang beda-beda. Ada tergantung yang seleranya berarti. Tapi biasanya hangat-hangat kuku lah. Artinya tidak suhu di atas 80 derajat kan. Kita minum pelan-pelan, diseruput 1, 2, 3, 4 sesapan lah. Diseruput, disesap atau bukan diteguk. Selurup ya. Bukan diteguk. Enggak, teman saya soalnya kalau ada itu kalau minum kopi dia teguk blok gitu. Salah. Jadi salah ya. Tidak ada kenikmatan apapun di sana. Oh, oke. Gitu. Padahal ada kenikmatan ketika kita menceruput kopi itu. Ada sensasi yang kita rasakan bahkan ketika masih dalam bentuk biji kopi yang belum disangrai, green bean, itu kita cium aja sudah ada aroma khas. Ya. Terutama setelah disangrai itu akan muncul lagi aromanya. Kemudian kita di green ya, digiling, jadi bubuk misalkan sampai yang paling halus extra fine green. Kita cium itu aromanya ciri khas. Kita bisa menentukan ini arabica atau robusta itu dari mencium itu. Kita menggunakan olfactory. Jadi saraf-saraf penciuman kita dengan dicium otomatis mengirimkan sinyal pada saraf sensori kita. Oh, wangi ini, fragrance, aroma, taste-nya ini, gitu. Saya sering kali menemukan, terutama di toko parfum, itu ada kopi. Ya. Kopi entah kopi yang sudah digiling ataupun yang masih bulat-bulat, ditaruh di toples. Ya. Itu memang ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Jadi kemampuan saraf penciuman orang, ya sistem olfactory ini paling banyak mencium, mengenali aroma parfum itu maksimal 10 jenis parfum. Dalam waktu bersamaan? Ya, dalam jangka waktu berapa menit ini kan ganti. Itu paling maksimal 10. Setelah lebih dari 10 itu kacau. Itu berarti sudah hampir dianggap sama saja harum parfum itu. Makanya diperlukan kopi. Kopi itu jadi menetralkan. Jadi netral lagi. Tunggulah mungkin 3 menit, 5 menit udah normal. Silahkan untuk mencoba kalau beli parfum lain. Itu fungsi kopi di toko-toko parfum. Seperti itu sebetulnya.
Jadi saraf kita itu juga ada batasnya, jangan sampai lebih dari 10 kali mencium yang wangi-wangi tanpa istirahat. Apalagi ada 100 gitu, kacau hidung kita. Kan kalau dikaitkan dengan sekarang gitu loh Mas, orang yang kemudian kehilangan indera penciuman, bisa nggak kopi itu dijadikan? Dikaitkan dengan corona? Tetap itu harus dilakukan perawatan dan pengobatan terhadap bisa ya? Penyakitnya. Karena penyebabnya itu karena dia bukan confuse karena bau ya. Iya, bukan. Nah, setelah itu untuk menentukan ini orang sudah sembuh atau belum dari mungkin bisa. Oh, ternyata sudah mencium aroma ini. Terus ada lagi Mas. Dulu waktu kecil saya punya pengalaman ketika luka. Iya. Luka. Itu nenek saya ambil kopi dia di ini. Ya. Emang itu bisa menghentikan darah? Ada mitos, ada sugesti, tapi di balik itu juga ada rahasia. Ada rahasia apa yang itu? Ya kopi itu sifatnya sebetulnya dia menyerap oksidasi. Jadi dia menyerap kotoran-kotoran yang ada di situ dan menutup luka supaya tidak terkontaminasi. Sebetulnya fungsinya lebih kepada menutup luka tadi. Menutup luka. Jadi apa ya istilahnya bahasa kedokterannya, jadi untuk menutup luka saja. Tapi emang darahnya nggak ngucur lagi, berhenti memang ya, itu. Betul. Karena itu tadi kan sudah diserap duluan oleh kopi itu. Oh. Kopi itu kan porus. Ya, porus artinya dia bisa menyerap air, kemudian aroma yang berada di sekitarnya, termasuk itu seperti darah tadi. Ya artinya darah itu kemudian menempel pada kopi, jadi porus kan. Kayak pasir itu kalau kita ada pasir misalkan 1 liter ya atau 1 kilo, kita jatuhkan air ke 1 gelas itu meresap, nah porus seperti itu. Kopi seperti itu. Termasuk bau. Nah makanya kopi tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas, karena dalam kulkas itu kan banyak makanan tuh, dari mulai daging, ikan, tahu, tempe, tapi sayuran. Kabarnya betul ya, berarti kan kalau misalkan ada bau yang tadi di kulkas, itu bisa hilang karena ada kopi di situ. Betul, karena diserap oleh kopi, gitu. Kopi itu banyak manfaatnya. Tapi dia harus masih kering ya, belum masih kering. Nah kalau sudah pernah diminum, ya kita keringkan saja, kita coba saja, masih mampu nggak dia menyerap, gitu. Tapi kalau ada yang, nah ini yang sering saya lihat ini Mas, kebetulan ini, ada orang yang merokok. Kemudian ampas-ampas kopi itu dia masukin ke rokoknya, itu apa itu sebenarnya? Itu kan istilahnya rokok batik. Nggak tahu saya. Rokok batik. Saya bukan perokok soalnya. Jadi memang di situ ada kenikmatan lebih lagi katanya, karena tembakau kan punya nikotin, ya. Itu sebetulnya yang dihirup oleh orang itu kan nikotin. Tapi ketika diolesi dengan kopi sampai kemudian kering, dibiarkan, misalkan dijemur gitu kan, diangin-angin. Sisa-sisa kafein yang ada pada kopi itu juga meresap di tembakau. Ada sensasi persenyawaan di situ. Ada sensasi lain. Nanti saya tanyain yang suka ngerokok ini, harusnya tahu kenapa di batik istilahnya di batik. Suka ngolesin itu kan kalau ini. Menurut ada saya yang digambar wayang, digambar motif menurut batik. Saya kurang kerjaan karena kopinya udah habis kali dia minta gitu loh. Kode itu buat orang dapur kalau dari ini. Ada diolesi begitu saja, tipis-tipis gitu. Ada yang sampai ke serbuknya ikut, macam-macam gitu. Memang ada manfaatnya buat menambah sensasi rasa. Karena ya nggak tahu ya, orang yang merokok yang lebih hafal. Tapi betul ya Mas, berarti kalau kalau kamu ingin melek, itu minum kopi. Betul ya? Betul. Kemudian kalau kamu ingin seger juga, terutama misalkan jam-jam tertentu, minum kopi. Betul. Cuman kopi sekali lagi tidak boleh berlebihan karena ada efek samping. Kalau efek sampingnya apa? Nausea, rasa mual, kemudian vomiting, muntah. Nah, kemudian ini ada heartbeat, jadi denyut jantung berdebar-debar. Gitu. Atau suka disebut dikardia. Itu hati-hati kalau terlalu berlebihan. Dan efek sampingnya itu menimbulkan namanya kafeinisme. Apa itu? Edik, jadi keracunan. Kecanduan. Makanya suka kaki itu kayak Dursosono. Iya. Kayak yang tremor. Tremor betul.
edek belum di orang masuk kaki gituan. Gitu. Dan kadang-kadang nanti menimbulkan apa ya, kekacauan gerak, fungsi gerak. Jadi Gitu. kita tidak kontrol gitu. Oke. Tiba-tiba plak, ada orang di dekatnya ya kena tampar lah, kena pukul gitu. Refleks Ya, yang ya. tidak terkontrol. Bukan refleks, jadi ada suatu pergerakan yang tidak terkontrol oleh otak kita karena kelebihan kafein dalam tubuh seperti itu. Jadi segala sesuatu yang berlebihan memang tidak boleh dalam Islam juga. Gitu. Sebentar lagi puasa nih Mas. Ya, Puasa nih, sebenarnya baiknya kopi itu dikurangi atau ditambah? sebaiknya dikurangi. Sebaiknya dikurangi. Apalagi bagi mereka yang memang punya riwayat penyakit mah. Tapi dengan puasa orang cenderung sembuh mahnya, Iya, iya, iya. cenderung sembuh. Ya, ada banyak. Dan itu percayalah karena itu mukjizat dari Allah ya. Melalui puasa kamu akan sehat. Betul sehat. Orang yang mah seperti apa parah pun, yang penting dengan keyakinan, hakul yakin, insya Allah sembuh. Tapi kalau katanya alasan saya kalau ini suka muntah, suka berdarah, bohong. Itu hanya karena dia tidak niat saja. Ya. Ada yang selama seumur hidupnya tidak pernah puasa dengan alasan seperti itu. Padahal Allah itu maha mengetahui apa yang justru manusia tidak pikirkan. Gitu. Oke. Kopi boleh dikurangi pada bulan puasa. Ya diminum jangan saat buka puasa lah. Iya. Lebih baik setelah apa namanya? Setelah berbuka, setelah sholat tarawih, Ya. sebelum tidur nggak apa-apa. Gitu. Kalau aku mau sedikit mau banyak kopi, kata orang kok minum kopi sekarang minum kopi nanti nggak bisa tidur. Kalau mau tidur aja aku mah. Karena aku bisa ngontrol batas toleransi kopi yang aku minum, berapa kafein yang aku masukkan gitu. Ya. Teman saya bahkan dia kalau minum kopi mata kanannya sakit, Mas. Kenapa itu? Sendoknya nggak dilepasin dia nonton sini. Salah dia itu. Gitu ya. Nyoblos itu. Mas Said, terima kasih Ya. untuk kesekian kalinya. Nanti berarti kita ngobrolin masalah yang lain lagi karena Siap. Anda kan peneliti itu banyak hal gitu. Sampai kita belum ngobrolin klinik ini masalahnya. Klinik. Nanti bulan puasa mungkin kita Tapi ngomongin soal biasanya bulan puasa itu tayangan horor mistis pun nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi Ya, klinik. tapi kita kan bisa simpan, Mas. Tenang aja. Selama Mas Said masih sehat, Amin. kita doakan mudah-mudahan kita masih share ilmu Amin. buat Siap. audiens kita. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Saya merasa terhormat untuk kesekian kalinya Mas Said masih mau saya undang. Siap. Mau datang. Aku juga merasa terhormat udah diundang. Terima kasih sekali. Sama-sama. Ternyata teman-teman ada dalam keadaan tertentu kopi ini sangat bermanfaat. Tetapi apapun bentuknya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Jadi kopi memang pahit, tetapi kalau kita bisa meraciknya dengan baik, kopi itu nikmat. Iya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Saya Nur Digi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.